Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diva Mada Putri, mahasiswa semester 5 ingin menjelaskan mengenai materi dari persona non grata. Yang dimana persona non grata adalah istilah yang didefinisikan dalam pasal 9 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961. Istilah ini memungkinkan negara tuan rumah untuk menyatakan anggota misi diplomatik sebagai orang yang tidak diinginkan tanpa perlu memberikan pembenaran. Setelah dinyatakan sebagai persona non grata, negara pengirim harus memanggil kembali orang tersebut dalam jangka waktu yang wajar. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan hilangnya kekebalan diplomatik mereka. Ketentuan ini penting untuk menjaga hubungan diplomatik dan memastikan kedaulatan dan keamanan negara tuan rumah. Persona non grata dalam konvensi Wina tentang hubungan diplomatik merujuk pada status yang diberikan kepada seorang diplomat yang dinyatakan tidak diinginkan oleh negara tuan rumah. Ini berarti bahwa diplomat tersebut harus meninggalkan negara tersebut dan negara pengirim harus menariknya. Memahami konsep persona non grata dalam hal tersebut, istilah hukum internasional yang dimana negara penerima menyatakan tidak menerima seorang diplomatik tersebut. Dalam perjanjian internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara, pasal 9 secara perspektif membahas tentang status persona non grata. Menurut pasal ini, negara penerima dapat kapan saja dan tanpa harus memberikan alasan memberikan negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik adalah persona non grata. Biasanya, alasan umum seorang diplomatik dinyatakan sebagai persona non grata. Yang pertama, aktivitas yang tidak sesuai dengan status diplomatik, yang mana misalnya terlibat dalam kegiatan intelijen, campur tangan dalam urusan negara dalam negeri negara penerima, atau melanggar hukum setempat. Alasan kedua, keamanan jika dianggap sebagai ancaman bagi keamanan negara penerima. Yang ketiga, alasan politik sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tertentu dari negara pengirim. Konsekuensi dinyatakan persona non grata. Penarikan diplomatik. Negara pengirim biasanya akan menarik diplomatik yang bersangkutan dari negara penerima. Kerusakan hubungan diplomatik. Pernyataan persona non grata seringkali menjadi eskalasi dalam perselisihan antara dua negara dan dapat merusak hubungan diplomatik secara keseluruhan. Mengenai kasus dalam hal tersebut, kasus yang dimana Israel melarang masuknya sekjen PBB. Latar belakang terkait kasus tersebut, peristiwa Israel yang melarang masuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ke wilayahnya merupakan sebuah insiden diplomatik yang kompleks dengan implikasi yang luas. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas apa yang dianggap oleh Israel sebagai kegagalan Guterres untuk mengetuk secara tegas serangan rudal Iran. Mengenai kasus tersebut, bisa kita analisa bahwasanya Israel melihat serangan rudal Iran sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan dan mengharapkan respon yang lebih tegas dari PBB, khususnya dari sekjen tersebut. PBB kemungkinan memiliki pendekatan yang lebih netral dan diplomatis, berusaha untuk menangani konflik dan mendorong dialog antara kedua belah pihak. Pernyataan yang terlalu tegas dari sekjen PBB dapat dianggap memihak oleh salah satu pihak dan menghambat upaya perdamaian. Netralisasi PBB. Perlunya hal tersebut karena salah satu prinsip dasar PBB adalah netralisasi. PBB dituntut untuk menjadi mediator yang adil dalam konflik internasional, mengutuk secara terbuka salah satu pihak dapat dianggap melanggar prinsip netralisasi ini. Namun, dalam situasi di mana
ada serangan bersenjata yang jelas, tekanan untuk mengambil sikap yang lebih tegas seringkali muncul. Namun dalam politik negeri Israel, keputusan untuk melarang masuk sekjen PBB juga bisa dipengaruhi oleh politik dalam negeri Israel. Pemerintah Israel mungkin ingin menunjukkan sikap tegas terhadap Iran dan mendapatkan dukungan dari publik. Dengan melarang Guterres, pemerintah Israel dapat mengalihkan perhatian publik dari masalah-masalah domestik dan memperkuat citra mereka sebagai pemimpin yang kuat. Implikasi kasus tersebut terhadap hubungan internasional, hubungan Israel dan PBB. Insiden ini dapat merusak hubungan antara Israel dan PBB. Israel mungkin akan semakin sulit untuk bekerja sama dengan PBB dalam berbagai situasi. Hubungan Israel dan Iran. Ketegangan antara Israel dan Iran semakin meningkat. Insiden ini dapat memicu eskalasi konflik di kawasan tersebut. Keterlibatan PBB. Kemampuan PBB untuk memainkan peran sebagai penjaga perdamaian internasional dapat terpengaruh jika organisasi ini dianggap tidak mampu bertindak tegas dalam menghadapi pelanggaran hukum internasional. Kesimpulan dari kasus ini menyoroti kompleksitas dinamika politik internasional. Di satu sisi, Israel memiliki hak untuk melindungi diri dari serangan. Di sisi lain, PBB memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Konflik antara kedua kepentingan ini seringkali sulit untuk diselesaikan. Analisis lain menurut saya yang dimana kasus ini menyoroti kompleksitas dinamika politik internasional. Dalam kasus ini, Sekjen Jenderal PBB Israel telah dinyatakan dia sebagai persona non grata. Hal ini terjadi setelah Guter tidak secara langsung mengutuk serangan misi Iran ke Israel. Tindakan ini mencerminkan ketegangan yang meningkat antara Israel dan PBB, terutama terkait dengan pernyataan Guter mengenai pelanggaran hukum humaniter di Gaza. Kepentingan Israel untuk melarang Guter masuk menunjukkan bagaimana status persona non grata digunakan sebagai alat diplomasi untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan menekankan individu untuk organisasi internasional yang dianggap bisa merugikan kepentingan nasional. Ini juga menyoroti tantangan dalam hubungan internasional ketika prinsip-prinsip diplomatik dimulai dengan isu-isu sensitif seperti keamanan dan hak asasi manusia. Sekian penjelasan mengenai saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.